Ramai-ramai zikir kebangsaan. Sepertinya sudah lazim menjelang Hari Kemerdekaan yang diperingati pada setiap 17 Agustus, lembaga dan ormas ramai-ramai menggelar zikir kebangsaan. Ini adalah bentuk ungkapan rasa syukur dan takzim kepada para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan yang telah mempertaruhkan darah dan air mata. Wajar jika zikir kebangsaan ini mewarnai hajatan Hari Kemerdekaan selama beberapa tahun belakangan. Bahkan di masyarakat tertentu, khususnya pada masyarakat Jawa, digelar malam renungan. Masyarakat akan berduyun-duyun mendatangi satu tempat untuk hajatan hingga larut malam. Dan ini telah berlangsung sejak lama. Sebagai masyarakat religius dan berbudaya, hajatan semacam ini dapat dipandang sebagai kebiasaan yang baik. Mengungkapkan rasa syukur dengan cara yang lebih religius dan berbudaya. Selain zikir kebangsaan, masyarakat di negeri ini meluapkan kegembiraannya dengan datangnya Hari Kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bentuk. Lomba seni dan olahraga, panjat pinang, gerak jalan hingga pawai yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tua dan muda. Hari-hari terakhir ini Indonesia ramai dengan kegiatan yang telah disebutkan di atas. Kita tahu, perjuangan merebut dan sekaligus mempertahankan kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Ada banyak pengorbanan di sana, air mata, darah, hingga harta benda mewarnai sejarah panjang merebut kebebasan itu. Para pendahulu bangsa dan para pejuang telah benar-benar mengerahkan segala kemampuan terbaik mereka untuk cita-cita mulia ini. Kemerdekaan bangsa dari kolonialisme. Untuk itu tidak bisa tidak, kita yang hidup hingga hari ini wajib menghargai, mengapresiasi perjuangan itu hingga melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk mengisi hasil kemerdekaan itu dengan hal-hal baik untuk kemajuan negeri ini. Dan zikir adalah salah satu di antara yang lain upaya yang dapat kita lakukan buat para pendahulu negeri ini. Zikir dalam arti sebenarnya adalah mengingat kemahabesaran dan kemahakekuasaan Allah yang telah memberikan anugerah kemerdekaan ini. Sementara makna zikir dapat diperluas dalam arti dengan menghargai, mempelajari, dan mengambil hikmah sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca berbagai literatur sejarah dan juga bersilaturahim kepada orang-orang tua yang masih hidup, yang mengalami secara langsung masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan melakukan ziarah ke makam orang tua dan para pejuang yang telah wafat dan mendoakan agar segala amal ibadah dan perjuangannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan untuk memotivasi kita lebih baik ke depan. Kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisinya dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Zikir dan syukur kemerdekaan. Kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari belenggu penjajahan fisik tetapi juga perbudakan batin, ketergantungan kepada selain Allah, perbudakan hawa nafsu dan keterikatan pada sistem yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, zikir adalah sumber energi spiritual yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu tersebut. Melalui zikir, manusia memuliakan martabatnya sebagai hamba Allah yang merdeka, mulia, dan berperan aktif membangun peradaban. Zikir secara bahasa berarti mengingat, menyebut, dan memuji Allah. Secara hakikat, zikir adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika seorang hamba menghidupkan zikir, ia terbebas dari penghambaan kepada makhluk, kekuasaan, atau materi.
Zikir menyalakan kehidupan hati sehingga manusia mampu berpikir dan bertindak dengan kemerdekaan moral yang berpijak pada kebenaran. Zikir memiliki efek yang lebih jauh pada diri seseorang, misalnya di tengah kehidupan hedonitis dan aneka bentuk kolonialisme baru yang seringkali membelenggu manusia, maka zikir merupakan jalan keluar atau solusi pengendalian diri dan memutus rantai perbudakan nafsu, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dengan la ilaha illallah, seorang muslim menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sehingga ia tidak tunduk pada kezaliman maupun tirani hawa nafsu. Selain itu, melalui zikir manusia menjadi lebih bermartabat karena zikir pada prinsipnya mengikat manusia dengan nilai-nilai ilahi yang memuliakan umat tanpa diskriminasi. Bahkan di tengah globalisasi, kemerdekaan umat menghadapi ancaman baru berupa penjajahan budaya, ketergantungan teknologi, dan degradasi moral. Zikir kemerdekaan berarti menghidupkan kesadaran kolektif untuk menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup, lalu menerjemahkannya ke dalam perilaku sosial, ekonomi, dan politik yang menegakkan keadilan dan menghargai kemanusiaan. Zikir kemerdekaan adalah jalan pembebasan total, lahir dan batin, yang mengantarkan manusia pada kemartabatan sejati. Ia membebaskan dari perbudakan fisik, membebaskan hati dari penghambaan kepada selain Allah, dan membangun peradaban yang menghormati martabat setiap insan. Ketika zikir menjadi napas kehidupan, umat manusia akan hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian yang hakiki. Sementara itu, syukur merupakan ekspresi tindakan atas anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar ungkapan lisan saja. Dalam konteks Hari Kemerdekaan, ungkapan syukur tidak semata upacara dan berbagai pernak-pernik menjelang Hari 17 Agustus, tetapi lebih jauh sejatinya diisi dengan upaya keras mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak saja berhenti pada saat 17 Agustus, tetapi masih memerlukan proses yang panjang. Proses merubah Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan logo dan tema peringatan HUT RI ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Maka ekspresi kesyukuran itu adalah mendorong negeri berdaulat dalam segala aspeknya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan rakyat sejahtera dalam waktu menuju Indonesia yang lebih maju. Dan ini bukan pekerjaan mudah, apalagi jika hanya dikerjakan oleh satu kelompok saja. Pada titik inilah semua elemen bangsa yang mencintai negeri ini dapat berjalan seiringan bergandengan tangan tanpa ada lagi sekat-sekat dan segresi sosial. Perubahan Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan maju adalah pekerjaan bersama. Kita tidak dapat menggantungkan harapan perubahan itu pada satu kelompok saja sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi pengingat bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan bisa berubah menjadi musibah apabila manusia berlaku zalim dan saling bermusuhan. Oleh karena itu di hari kemerdekaan ini mari kita jadikan rasa syukur kita sebagai kekuatan untuk berkarya nyata. Mari kita bangun negeri ini dengan amal, dengan ilmu, dengan kejujuran, dengan toleransi, dan dengan kepemimpinan yang amanah. Selain hal-hal tersebut, tantangan yang kita hadapi hingga hari ini antara lain sikap saling mencurigai dan permusuhan antara satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ujaran kebencian juga masih turut mewarnai sejumlah media. Ini adalah salah satu perjuangan yang kita hadapi di depan mata kita. Maka tepatlah ungkapan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Adalah kutipan terkenal dari Bung Karno yang menggambarkan tantangan berat dalam membangun kebangsaan setelah merdeka. Kutipan ini menekankan bahwa perjuangan melawan penjajah adalah satu hal, namun membangun dan mempersatukan bangsa dari dalam menghadapi perbedaan dan kepentingan internal jauh lebih kompleks. Wallahu alam bisyawab.